kita kan nggak bisa percayain sepenuhnya sama sekolah kan. Betul. Tapi ketika mungkin ada keterlambatan daya pikir di sini, pendidikan yang menurun di sini, orang Betul. tua kan langsung ambil sikap. Betul. Nggak tiba-tiba nunggu begitu semester telat. Betul. Aduh, nilai anak gue ternyata lebahnya di sini ya. Ah. Mau diulang udah sulit. Kita kasih solusi. Pro kontra barak militer dari Kang Deddy Mulyadi. Wah, rame nih. Ya, bahkan ada yang pro, ada yang kontra. Sempat juga nih anggota DPR nih, Bro Ferrell Bramasta, kritik program barak militer Deddy Mulyadi. Mereka bisa tumbuh jadi pribadi yang keras. Dan memang ternyata banyak juga loh. Ya orang tua yang juga kontra apa segala macamnya karena kaget, nggak siap. Anaknya mungkin iya betul direhabilitasi, dibantu gitu ya, biar nggak nakal lagi, biar nggak bandel lagi. Tapi kan ada juga beberapa orang tua yang nggak siap bahwa, aduh, kok kenapa harus barak ya? Nah, ini orang ini berbahaya nih guys. Beliau ini ternyata punya satu sistem secara bisnisnya gitu ya. Jadi banyak bantu, total berapa sekolah? 100 lebih. 100 lebih sekolah di Indonesia. Betul. 19 provinsi. Betul. 50 kabupaten kota. 50 kabupaten kota. Bahkan dipercaya juga sama sekolah atau pondok ya. Pondok. Mahatnya Ustazah Oki Stiana Dewi. Betul. Yang akhirnya sekarang jadi maju berkembang pesat. Ini saran saya buat Menteri Pendidikan kita, buat Kang Deddy Mulyadi, buat Pak Prabowo langsung apa segala macamnya. Kan kita punya visi misi bareng-bareng nih yang harus dipegang erat-erat karena Pak Presiden nggak bisa jalan sendirian. Bahwa dua hal kan ya. Gimana caranya biar akal, pikiran, IQ, EQ, SQ yang ada di kepala anak-anak kecil, anak-anak muda gitu kan, anti stunting, bisa juga cerdas, gara-gara makan bergizi gratis. Ikhtiar begitu. Setelah itu baru ke pendidikan. Siap. Kita pengen maju nih, makanya saya butuh Anda. Indonesia butuh Anda nih. Siap. Anda otak di balik. Ada satu sistem yang memang sebenarnya seluruh sekolah juga bisa kolaborasi sama beliau ya. Karena udah banyak dipercaya. Bahkan apresiasi datang dari Bank Syariah Indonesia gara-gara sistem yang Anda temukan. Alhamdulillah. Wah, ngeri. Waktu kemarin kan saya juga ngisi tuh di BSI ya. Betul. Salam Pesta Bang. ya. Oh, Dari teman-teman. siap. 48 finalis. 48 finalis akhirnya Pesta Wirausaha BSI. Talenta Ya? Wirausaha BSI. Talenta Wirausaha BSI. Ngapa jadi pesta gue? Ya kan? Nah ini makanya penting sekali nih dibahas kayak begini. Kenapa? Karena seluruh sekolah harusnya sih muamalah dan kolaborasi bareng sama beliau. Dan beliau panggilannya kan Ustadz Rohim. Jadi kenapa? Karena banyak berkolaborasi sama pesantren-pesantren. Seru deh pokoknya sistemnya keren banget. Indonesia harus punya nih kayak begini nih. Siap. Awal mulanya gimana, Ustadz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal mulanya background kami, Bang. Jadi dari pesantren juga. Oke. Ya, di pesantren, kemudian setelah lulus pesantren kami bekerja atau berkhidmat di lembaga-lembaga pendidikan. Oke. Ya, jadi di lembaga tahfidz, lembaga SMP, SMA begitu. Dan kami dipercaya untuk menjadi guru tahfidz, kemudian naik jenjang jadi manajer, kemudian sampai jadi direktur. Bahkan alhamdulillah di 2013 alhamdulillah Allah takdirkan kami mendirikan yayasan sendiri. Yayasan Lembaga Tahfidz Al-Quran. Oke. Berjalan sampai 2019 kami punya 14 cabang, Bang. 14 cabang di Jawa Timur. Dan sebagai pimpinan, sebagai ketua yayasan, tentu kami butuh alat kontrol bagaimana agar bisa mengecek semua perkembangan hafalan santri di setiap cabang tersebut tanpa harus datang ke masing-masing cabang tersebut. Karena 14 cabang kalau mau didatangi tentu memakan waktu yang sangat banyak gitu. Jadi kita buatlah alat kontrol itu. Jadi sistem informasi. Jadi lahirlah Siata tuh, Bang. Jadi bagaimana kita bisa ngecek perkembangan hafalan anak, mengecek akhlaknya anak, semuanya. Bahkan sekarang sudah menu-menu sudah lebih lengkap lagi. Adab juga ya? Adab juga, perilaku, Rapot? pelanggaran rapot juga masuk. Lewat online? Keuangan juga, betul. Semuanya lewat online, Bang. Wah, ini penemuan sistem yang oke nih. Beliau bisa temuin begini nih. Ini karya anak bangsa tentunya ya. Alhamdulillah. Oh, jadi rapot udah kayak sekarang nih misalnya sekolah anak saya gitu ya, tanpa mengecilkan ya. Kita kan nggak pernah tahu ya, tahu-tahu bulanan atau sekian semester. Betul. Oh, ini kita kan gini, mitigasi kalau kita udah tahu di awal, ya kan tindakan preventif gitu ya. Kita kan nggak bisa percayain sepenuhnya sama sekolah kan. Betul. Tapi ketika mungkin ada keterlambatan daya pikir di sini, pendidikan yang menurun di sini, orang tua kan langsung ambil sikap. Betul. Nah, itu. Nggak tiba-tiba nunggu begitu semester telat. Betul. Aduh, nilai anak gue ternyata lebahnya di sini ya. Nah, Mau diulang udah sulit. betul. Jadi orang tua bisa lebih memilih bahwa ini les yang tepat yang ini gitu ya. Nah, itu yang penting tuh.
Sehingga orang tua tahu tuh, dia anak ini lemahnya di bidang apa, sehingga bisa ngambil tindakan tuh perbaikannya seperti apa gitu. Bahkan bisa kolaborasi tuh dengan gurunya, konsultasi langsung kepada gurunya gitu. Contoh nih untuk program tahfidz Al-Qur'an nih Bang ya, yang utama di kami itu kan spesialisnya program tahfidz Al-Qur'an. Oke. Nah, mereka ini kan ditarget sama sekolah nih, harus menghafal sekian juz dalam waktu sekian periode. Misal 1 semester atau 1 tahun harus menghafal 5 juz. Kemudian di breakdown target mereka itu ke setiap hari Bang. Karena kalau 1 tahun langsung disuruh menghafal 5 juz, itu kan jadi beban bagi mereka. Nggak tahu tuh harus menghafal juz berapa, halaman berapa pada hari tersebut. Nah, aplikasi kami ini langsung tuh Bang, membreakdown targetnya. Setiap harinya, hari apa harus menghafal juz berapa, halaman berapa. Nah, ketika target tersebut tidak tercapai, orang tua langsung bisa memantau itu. Anaknya tidak mencapai target. Nah, sehingga ketika tidak mencapai target itu, minimal orang tuanya bisa memperbanyak doa untuk anaknya agar dimudahkan dalam menghafal. Atau kalau tidak, orang tua datang ke pondoknya atau ke sekolahnya, konsultasi ke gurunya kenapa anaknya tidak mencapai target. Kalau anaknya tidak mondok, berarti bisa diprivatkan tuh untuk program tahfidznya lagi di luar sekolah, sehingga target yang sudah dibuatkan oleh pesantren atau sekolah semua bisa tercapai dengan baik. Jadi target dengan adanya aplikasi ini insya Allah lebih bisa tercapai. Wah, keren. Aplikasinya ini kan ya, contohnya begini ya. Jadi di breakdown secara rinci begini Bang. Contoh, Selasa tanggal 14 Januari harus menghafal juz 27 halaman 1 baris 1 sampai baris 4 gitu. Jadi rinci itu. Jadi sampai barisnya pun harus dihafal. Nah, sehingga ini yang mempermudah untuk menghafal Al-Qur'an. Kalau disuruh menghafal langsung 30 juz segini kan bingung tuh Bang. Bingung mulai dari mana gitu mulainya ya. dari mana gitu kan. Oh, jadi Anda punya aplikasi nih Ustadz, bahwa aplikasi ini bisa menyusun bahwa kapasitas kita untuk mencapai target sekian itu dibagi per harinya itu bacanya berapa banyak. Betul. Kadang jenuh juga ya, digas malah jadinya sebenarnya nggak efektif juga, khawatirnya. Digas sehari tiba-tiba 50 lembar gitu kan. Kadang kan malah nggak jadi efektif dan optimal gitu. Jadi malas, besoknya jadi stop gitu ya. Sebenarnya ada aturan mainnya ya. Betul. Ada penentuan cara mudahnya sebetulnya. Betul. Jadi bagaimana cara mudah menghafal, salah satunya adalah membuat bagaimana stigma di penghafal Quran itu, menghafal itu mudah Bang. Jadi setiap anak beda-beda? Beda-beda kemampuannya, maka beda-beda targetnya. Jadi aplikasi ini nanti bisa menentukan. Jadi target anak ini mampunya berapa baris bahkan, atau berapa ayat atau berapa halaman dalam sehari, maka aplikasi langsung merincikan. Nanti, itu kayak ada alarmnya juga nggak? Kayak alertnya ngasih tahu bahwa kamu hari ini sekian, kamu kurang sekian gitu ya? Betul, ada namanya persentase nanti. Jadi bahkan berapa persen yang sudah tercapai. Wah, ini ya, ini ada nama-namanya ya? Betul, nama-nama setiap anak. Ini nggak confidential kan? Ini bisa dipublish nggak? Bisa. Boleh aja ya? Boleh aja, aman. Kan sekolahnya Ustazah Okisyana Dewi apa namanya? Yang di Bintaro? Mas Kanul Hufat. Mas Kanul Hufat. Oh iya benar. Atau disingkat Mafaz biasanya. Mafaz. Iya itu beliau pakai itu juga tuh. Makanya sistem pendidikannya ini berarti orang tua sebetulnya menjadi satu pilihan yang tepat ketika sekolah tersebut pakai aplikasi ini ya. Betul. Jadi menjadi daya jual sekolahnya ya. Betul. Branding sekolah jadi naik Bang. Bah, keren. Ya, jadi kalau sekolah-sekolah pakai aplikasi kayak begini, jualannya jadi lebih enak. Mantap. Membantu buat para siswa jadi cepat menghafal dalam waktu sekian, terpantau orang tua nggak perlu was-was lagi, ngambil rapot pun bisa dicek kapanpun gitu. Betul. Ya, lewat aplikasi. Jadi sekolahnya tuh nggak ada kendala lagi. Wah susah sekarang nih, nggak ada yang daftar nih, ya kan? Ternyata value-nya jadi lebih naik nih dengan adanya seperti ini. Berarti sekolah-sekolah se-Indonesia harus pakai nih, sehingga apa? Kepantau taraf otak, daya pikir, kualitas pikir pendidikan tuh jadi lebih naik karena kan kita tahu semua, transparansi. Orang tua sikapnya tuh tahu nih harus kemana nih bawa anaknya nih ketika hasilnya seperti ini. Coba contohnya nih, mana misalnya nama-nama. Nah ini ya si Zafir nih, si Zarif ini dia dibuat target tuh. Di sini ada target, ada realisasi atau perolehan, kemudian ada persentase ketercapaian target Bang nanti. Jadi aplikasi langsung mendetek nih bahwa anak ini melebihi target dan lebih targetnya tuh berapa persen lebihnya. Kalau kurang, contohnya yang nomor 329 itu dia kurang di bawah target dan persentasenya berapa persen tuh di bawah targetnya. Jadi bukan hanya dia tidak mencapai target, yang banyak tuh kan biasanya begini di sekolah yang menerapkan program tahfidz.
dia anak ini tidak mencapai target, anak ini lebih dari target. Hanya seperti itu. Iya. Berapa persentase tidak tercapai itu kan harusnya berbeda tindakannya, Bang. Iya, bias. Yang tidak mencapai target sampai 50% begitu ya, harusnya tindakannya lebih kuat lagi Iya. daripada yang hanya kurang 1% menuju 100%, misal seperti itu. Nah, aplikasi ini Membantu loh ini. Jadi ini harusnya orang tua jadi lebih semangat ya, lebih senang banget kalau begini. Kenapa? Karena ada tolak ukurnya. betul. Contoh misalnya anak saya misalnya dia nggak mencapai target hafalan Qurannya atau mungkin nilai-nilai tertentu, mau matematika ya kan, mau IPA, IPS apa segala macamnya. Terus ada landasan. Begitu nanya sama gurunya di sekolah kan, iya mohon maaf nih anak bapak belum mencapai target. Ya apa indikasinya apa? Landasannya apa? Ya kan? Betul. Kan jelas tuh di situ kan. Betul. Apa alasannya kenapa anak saya kenapa nggak begini? Coba mana indikasinya? Oh ini Pak nilainya. Oh ternyata di bawah rata-rata sekian misalnya persentasenya. Terus apa tindakannya? Jadi kita lebih tahu apakah dilesin sehari berapa kali, seminggu Betul. berapa kali kan gitu ya. Betul. Keputusan jadi tepat ya. Betul. Bahkan nanti bisa men-track juga kenapa dia tidak mencapai target itu, Bang. Nah, bisa jadi kan dia tidak mencapai target itu, dia hadir tuh di dalam halakohnya tetapi tidak setoran. Atau dia tidak mencapai target itu karena sering tidak ikut halakoh, sakit misalnya. Oke. Atau dia bolos gitu. Jadi semuanya bisa di-tracking gitu, Bang. Wah keren. Oh ini ya. Ada 30 baris. Targetnya per baris Ya, sekian, 4 betul. baris, total TM tuh apa? Tatap muka, Bang. Tatap muka. Oh tatap muka. Dan warna-warna ini sudah ada kodenya semua nih. Yang hijau itu melebihi target, yang putih itu sesuai target, tidak lebih tidak kurang, yang kuning itu yang perlu perhatian, di bawah target. Oh. Gitu. Jadi aplikasi langsung mendetek Dan secara otomatis. nomor 1, 2, 3 itu peringkat. Bisa diurutkan berdasarkan ketercapaian atau langsung sesuai nama abjad. Oh. Kalau yang ini sesuai nama abjad. Dan saya jadi kepikiran nih, ketahuan sekolah ini kompeten apa enggak tuh kan dari sini kelihatan ya. Jadi enggak yang kan sempat viral tuh kemarin tuh katanya kok seorang murid adalah pokoknya di video-video viral. Kok kesana anaknya pintar, nilainya bagus semua. Kan jadi citra nama sekolahnya jadi naik nih. Betul. Tapi nyatanya begitu di rumah kayaknya kosong gitu loh. Ada oknum-oknum sekolah begitu. Begitu ditanya begini kok kayaknya anak gua tapi kayak gak ada perubahan. Tapi gurunya ngelapornya katanya sekolahnya nilainya bagus terus nih anak. Kan jadi masalah tuh. Betul. Orang tua ngerasa aman-aman, sekolahnya bagus ya anak gue, sekolah di sini ya. Keren ya anak gue jadi pinter ya. Di rumah kosong ternyata. Itu sempat viral tuh, dibahas di mana-mana. Kalau ada kayak begini kan kelihatan semuanya nih. Wush, mantap. Dan ini paling banyak di mana peminatnya sekolah-sekolah? Ya, kita masih yang terbanyak masih di Jawa, Bang. Tetapi di luar Jawa alhamdulillah kita sudah sampai Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, sudah banyak pemakai. Jakarta? Jakarta banyak juga sudah. Lebih banyak Jawanya tuh maksudnya Jawa Jawa. Timur. Lebih banyak Jawa Timur masih. Wih, Jakarta ayo dong. Kan di sini kan justru kan pusat kota nih, sekolah-sekolahnya nih. Pakai Siata, sistemnya bisa dibikin custom juga ya. Betul, sesuai kebutuhan, Bang. Nah, selain di kita sudah banyak template menu-menu yang ada, mereka tuh banyak tuh yang custom sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu. Iya. Jadi kan Jawa Timur aja percaya gitu kan, pengen ngubah pendidikan jadi lebih baik. Jakarta harusnya lebih produktif. Wah keren. Apalah cerita-cerita Ya. success story mereka-mereka sekolah-sekolahnya. Boleh tahu nggak misalnya sekolahnya akhirnya terpilih menjadi sekolah akreditasi yang naik, terpadu di mata kementerian tertentu misalnya. Betul. Jadi setelah mereka pakai Siata, mungkin saya mulai dari sebelum mereka pakai Siata. Ya boleh. Before afternya jadi Before saya pengen tahu nih. Jadi sebelum bekerja sama dengan Siata, kebanyakan itu, Bang, sekolah Islam dan pesantren itu, mereka sudah nyoba nih. Keinginan itu sudah ada untuk go digital. Digitalisasi itu sudah ada. Sehingga mereka bekerja samalah dengan beberapa vendor yang tanda kutip backgroundnya, latar belakang mereka bukan dari pesantren atau sekolah Islam. Sehingga mereka dibuatkan ya secara umum aja tuh aplikasinya, tidak tahu kebutuhan. Ketika mereka diminta untuk membuatkan program tahfidz misal, diceritain tentang harus ada ziyadah, murojaah, munakosyah. Mereka bingung tuh. Apa tuh munakosyah? Apa tuh murojaah? Apa tuh ziyadah? Mereka tidak paham. Nah, kami ini alhamdulillah Siata kami dikumpuli dengan tim-tim IT yang latar belakangnya banyak dari pesantren. Sehingga bisa coding dan paham kebutuhan pesantren dan sekolah Islam, Bang. Nah, sehingga mereka kadang tuh tidak berjalan.
aplikasi yang sudah dibuat oleh mereka sebelumnya, sehingga setelah ketemu dengan Siata mereka semakin yakin tuh mereka pakai Siata. Nah, setelah pakai Siata, semua program mereka itu dijalankan di Siata dengan sistem informasi ini. Nah, setelah pakai Siata, mereka juga menjadikan Siata ini alat sebagai laporan kepada Dignas. Ketika sudah ada pengawasan di lapangan, mereka tunjukkan yang biasanya mereka pakai kertas-kertas begitu, Bang. Iya, iya. Tinggal menunjukkan aplikasinya aja, kan semua ada di dalam aplikasi database-nya. Jadi Dignas pun juga sudah familiar dengan hal ini. Sudah familiar. Wih, keren. Kalau minta print, di print dari aplikasi pun bisa. Begitu. Keren. Kalau Tapi kita nyimpan arsip dalam bentuk kertas semuanya kan mudah hilang, Bang. Kalau ditaruh di lemari pun susah nyarinya. Gitu. Nah, kalau di dalam database aplikasi, kapanpun dibutuhkan, kita tinggal cari tuh, mau semester berapa, mau atas nama anak siapa, mau kelas berapa. wih, keren. Begitu. Tapi apakah laptopnya harus pakai Chromebook pada saat yang di-order sama Bapak Menteri Nadiem Makarim? Laptopnya apa aja kan? Bebas kalau itu, Bang. Nggak harus harganya 9,9 triliun kan? Tidak harus. Nanya doang, kirain harus pakai Chromebook yang begitu-begitu. Laptop bebas. Bebas. Oh, iya. Staff khususnya juga bebas kan? Apanya? Staff khususnya. Ya kan saya cuma bahas doang kan. Ya. Yang lalu biarkan berlalu kan. Semoga tidak ada di pemerintahan sekarang. Nah ini ya, sistem informasi Al-Mahira ini Ini Al-Mahira di Malang, Bang. Jadi ini pesantren besar juga di Jawa Timur. Bahkan asrama pondoknya ini pakai lift, Bang. wih, keren. Alhamdulillah sebesar Al-Mahira aja sudah mempercayakan kepada kami sistemnya. Di Malang ya. Di Malang. Keren. Jadi ada apa aja ya kira-kira yang sekarang ini kita balik deh angle-nya. Yang dirasa-rasa ini untuk memantik yang lainnya akhirnya terpacu bahwa sekolah kayak begini aja udah melek digitalisasi yang benar. Yang transparansi yang benar-benar tersistem oleh sistem IT yang akurasinya tepat gitu ya, yang akhirnya bisa memajukan sekolahnya. Guru juga jadi lebih mudah pasti kan mengontrolnya kan. Betul. Tingkatan-tingkatan kemampuan anaknya juga jadi lebih tahu gitu kan. Jadi nggak puyeng lagi tuh dicatat cuma pakai kertas apa segala macam ya. Ada nggak sekolah pesantren apa segala macam yang mohon maaf misalnya dia nggak yang mewah-mewah kayak tadi gitu ya. Bukan di pedalaman gitu, Bang. Di pedalaman misalnya, Ya. tapi pakai Siata. Kita ada klien nih 2 bulan yang lalu dari Kendari, Bang. Dan sekolahnya baru hanya TK. Oke. Tetapi sudah pengen digitalisasi. Wih, Dan akhirnya kerjasama dengan kita buatkan aplikasi khusus untuk mereka, namanya IC, Academic Information System, UREVI nama yayasannya mereka. Oke. Jadi setelah pakai aplikasi itu meningkatkan kepercayaan calon wali santri, Bang. Wih. Di Kendari sudah pakai aplikasi sistem informasi. Wah, aja. Hanya tingkat TK, Bang. Bah. Jangan malu dong yang lain dong. Di pedalaman aja ternyata mereka pengen banget maju, pengen banget satset gitu, digitalisasi. Ayo di kota-kota besar nih. Aduh, keren nih. Saya jadi punya mimpi yang lebih dari ini sebenarnya. Ketika udah punya Siata gitu ya di seluruh sekolah di Indonesia, kan otomatis kan pendidikan kita jadi lebih meningkat tuh. Betul. Wah, keren. Ini ya. Betul. Dan nama aplikasi di kami tidak harus Siata, Bang. Oh, jadi bisa B2B sistemnya Yes. tuh untuk Yes. bisnis to bisnis gitu ya. Jadi Betul. sekolah itu bisa di custom juga. Pengennya Betul. apa? Dia mau menentukan nama aplikasinya apa, menunya apa, mereka bisa request ke kita. Oh, jadi tim Siata yang benar-benar bikin sistemnya A sampai Z-nya. Betul. Nah, ini apa nih? Nama-nama aplikasinya, Bang, beda-beda nih setiap lembaga. Lo ini aplikasi-aplikasi seluruh sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang sudah kami buatkan. Jadi ada yang namanya Sinuvi, IC, Asik, Arki, Sitkom, mereka namanya sendiri-sendiri, Bang. Oh, itu Jadi mungkin orang tua pun tidak tahu kalau mereka tidak buat sendiri. Orang tua tahunya pesantren mereka, sekolah mereka buat sistem informasi sendiri. keren. Tapi Siata di belakangnya gitu Siapa ya. main di belakang aja, Bang. Wah, mantap. Simpatik. Biasanya mungkin akronim-akronim dari sekolahnya ya. Betul, nah, Iya, nama sekolah mereka. simpati. Telkomsel nggak ada Telkomsel. Itu ada simpati. Siakat, keren. Wasiat. Wih. Sisi itu apa sih? Kenapa pakai si depannya? Sistem informasi. Oh, sistem informasi. Kebanyakan pakai C. Ada sekolah negeri nggak?
sekolah negeri. Kan tadi kan saya dengar kan pesantren swasta nih. Kita ada kerjasama dengan Madrasah Aliyah Negeri di Sidoarjo, Bang. Itu sama, kami pernah jadi konsultan ketahfidzannya juga di situ. Oke. Dan pernah kita buatkan aplikasi sistem manajemen tahfidznya juga di situ. Begitu. Uh. Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo. Ini sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, berangkat dari tadi yang awalnya kan Kang Deddy Mulyadi, KDM, yang anak nakal dimasukin ke barak nih, barak militer gitu kan. Nah ini kan berarti orang tua udah nggak perlu cemas lagi karena udah tersistem, semua terkontrol dengan baik gitu ya. Berarti kan dari si baraknya atau mungkin sekolahnya itu bisa ngasih sistem. Meskipun orang tuanya sebenarnya kan sempat menuai kontroversi tuh, ya kan, waduh anak gue jadi militer nih, wajib militer apa segala macamnya, ya udahlah daripada tawuran mulu gitu apa segala macamnya. Tapi orang tua cukup kontrol dari jauh aja sebenarnya. Betul. Itu satu, dan kedua, ini juga bisa bantu program pemerintah loh. Karena pemerintah kan juga bisa pakai APBN lewat Kementerian Pendidikan misalnya, ya kan, akhirnya didistribusikan ke seluruh sekolah wajib menggunakan sistem yang dibikin sama Siata misalnya. Yes. Wah keren. Jangan lupa mau kasih solusi. Ya kan? Keren banget. Total sekolah ada berapa, Aldan? Total sekolah di seluruh Indonesia. Coba datanya. Kan katanya Aldan dulu paskibraka ya? Lulusannya. Kalau sekolah Islam aja nih, yang sudah kita tracking tuh sekolah Islam dan pesantren itu 100.000 lebih, Bang. 100.000 Lebih se-Indonesia. Pesantren aja nih, pesantren dan sekolah Islam aja. Pesantren yang pondok lah ya. Oke. Kalau dengan sekolah umum, sekolah Islam, Tuh. Total sekolah di Indonesia mencapai 436.000. Waduh, ini kan kebagi-bagi ya. Jenjang pendidikan nih dari TK, SMA, TK sampai SMA maksudnya. betul. TK 93.000, SD 148.000, SMP 41.000, SMA 14.000, SMK 14.000. Belum juga yang lembaga pendidikan non formal itu ada 10 ribuan. Ya. Wah, mantep. Ya kan kalau semua kayak begini pendidikan kita bisa maju nih. Coba dong kolaborasi bisnis bareng sama Siata nih. Jadi sengaja saya ngundang beliau. Jadi harapannya agar ke depan pendidikan kita jadi lebih sistematis ya. Bentar ya, ada urgensinya nggak sih sebenarnya buat para sekolah? Misalnya contoh, kayaknya nggak perlu begitu-begitu amat. Konvensional juga aman-aman aja. Sekolah gue unggulan-unggulan juga kok, Ya. terpadu juga kok. Tuh buktinya tuh gue lomba apa biasanya kan antar sekolah kan ada olimpiade fisika gitu. Ya. Dia nggak pakai digitalisasi kayaknya oke-oke aja. Tapi emang seurgensi apa, Ustadz? Ya, baik. Nah, jadi urgensinya lebih kepada sistem pelaporan ke orang tua, Bang. Oke. Jadi kalau tidak pakai digitalisasi nih, yang pertama, sistem pelaporan ke orang tua kan yang dilakukan biasanya setiap semester, 6 Iya. bulan sekali. Oke. Tadi untuk melakukan perbaikan ya, atau bagaimana anaknya agar lebih baik dinilai pelajaran tertentu atau hafalannya tertentu, itu sudah terlambat kalau sudah lewat 6 bulan setelah dilaporkan. Satu itu. Kemudian yang kedua, kebutuhannya untuk pimpinan tadi. Ya kan? Urgensinya untuk pimpinan. Yang butuh untuk adanya sistem informasi ini adalah pimpinan. Bagaimana agar bisa melihat secara keseluruhan tuh. Jadi helikopter view-nya bagaimana nih? Iya. Dari seluruh santrinya, dari seluruh siswanya, siapa lebih dalam bidang apa begitu. Dan controlling juga tuh dari pimpinan gitu. Dari segi bisnis sebenarnya gini ya. Ini izin buat pemilik sekolah anak saya gitu ya. Kayak Al-Wildan, pernah tahu International Islamic School Al-Wildan gitu ya. Saya mudah-mudahan ini kalau belum pakai harus pakai nih. Ustaz Abdul Rahim, ayo dong ya, keren nih. Jadi beliau punya belasan kalau nggak salah cabang. Maksudnya gini ya, ini sedikit dari sisi bisnisnya nih ya. Otomatis kalau orang yang berbisnis di pendidikan, ya industrinya, ini kan jadi lebih dipercaya sama konsumennya, Betul. orang tua murid, dan dia potensi untuk nambah cabang, bisa lebih cepat sukses kan, karena sistem sekolahnya pun juga sudah Settle ya. Iya, udah oke banget tuh. Jadi kan dipercaya sama konsumen apa segala macam, bahwa kalau gue naruh anak gue di sini ya, anak gue kelihatan progresnya seperti apa. Betul. Ketimbang kayak khawatirnya jual kucing dalam karung gitu ya. Ayo daftar, buka pendaftaran baru. Ada apa? Ya kami sekolah begini-begini. Iya sama, semua juga begitu gitu loh. Mata pelajaran kami begini, tahun ajaran baru. Iya sama gitu loh. Nah justru kalau saya mungkin dari sisi bisnisnya, karena memang ini adalah channelnya pebisnis gitu ya, kasih solusi, harusnya kolaborasi kayak begini dengan sistem yang baik. Sehingga Anda punya value tersendiri di mata orang tua murid ya, atau wali murid untuk nyekolin anaknya ke sekolah tersebut. Jadi sekolah-sekolah SMA, SMP, dan ini SD, SMP semua bisa ya? Bebas, Bang. Bahkan satu aplikasi
kan yayasan biasanya punya banyak unit lembaga, Bang. Oke. Contoh Al-Azhar Asy-Syarif nih di Sumatera Utara tuh. Ya. Ya, dia satu yayasan ya punya 3 unit lembaga. Ada SD, SMP, SMA. Itu aplikasinya cukup satu aja tuh. Begitu. Kalau di kampus kan biasanya ada tuh siakat ya. Ya. Nah, ini kita semacam membuatkan siakat untuk sekolah itu, Bang. Itu sistem informasi akademiknya untuk sekolah. Nggak perlu buat setiap unit lembaganya sendiri-sendiri. SD dibuatin sendiri, SMP dibuatin sendiri, SMA-nya dibuatin sendiri. Nggak perlu. Satu aplikasi untuk semua unit lembaga di bawah naungan yayasan tersebut. Tetapi setiap unit lembaga nanti punya akses masing-masing. Yang SMP tidak bisa lihat yang SMA, yang SMA tidak bisa lihat yang SMP. Tapi pimpinan yayasan bisa melihat secara keseluruhan. Oke. Kayak semacam read only atau mungkin nggak bisa diedit, nggak bisa dilihat gitu kali ya. Betul. Nah, ada hak aksesnya dan level usernya masing-masing. Dan ini ketahuan nggak ya, kan bukannya jadinya akhirnya jadi mental kalau sifatnya publikatif, berarti aibnya kelihatan semua dong. Apa gimana? Tiap orang tua bisa ngeliatin Tidak bisa. Oke. Jadi level usernya sudah diatur, Bang. Contoh nih, anaknya Bang Dery. Bang Dery punya akun kan? Bang Dery hanya bisa lihat perkembangan anaknya Bang Dery aja tuh. Anak yang lain tidak bisa dilihat. Nggak bisa dong. Bang Dery bisa lihat hafalan anaknya Bang Dery sudah sampai mana, pelajaran ini dapat nilai berapa, bahkan tunggakan SPP sudah bayar atau belum, ada tuh di dalam aplikasinya. Gitu. Tetapi tunggakan wali santri yang lain nggak tahu. Nggak tahu ya. Tidak tahu. Justru Ada kalau saya mau lihat juga buat saya bantu gimana? Salahnya di mana? Boleh aja dong. Harus jadi pengurus yayasan, Bang. Iya. Lo tadi Anda bisa kebuka semuanya. Oh, karena Anda dashboard ya? Ya, itu kami izin untuk kami lihatkan contohnya. Oh, oke. Sebagai pimpinan bisa lihat secara keseluruhan. Iya. Gitu. Buat teman-teman nih, terutama mungkin pemilik sekolah, yayasan dan lain sebagainya, saya mengajak untuk yuk kita ikutan gerakan ini bareng-bareng. Karena ternyata ini bukan sekedar aplikasi, teman-teman, tapi sebuah gerakan. Gerakan gimana caranya kita memajukan level pendidikan, taraf pendidikan, daya pikir, sekolah dan lain sebagainya, edukasi bangsa gitu ya, lewat satu terobosan yang bernama Siata. Bahkan ini bisa di customize. Ya. Bukan menggunakan Siatanya, aplikasinya, jadi jangan salah kaprah teman-teman semua, tapi bisa mengedepankan bahwa sekolah ini punya aplikasi ini dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Sehingga itu menjadi daya tarik, dan plus sebenarnya nggak cuma value-valuean doang nih di mata wali murid. Wah keren enggak, tapi justru malah memudahkan Anda. Dan akhirnya sistem di Indonesia edukasi jadi lebih cepat perkembangannya kan. Amin. Iya rapi gitu kan. Kita nggak pernah tahu loh, karena agak ngejelimet kalau memang caranya udah nggak digital. Aduh udah susah tuh, datanya lengkap. Siata Digital telah diakui oleh lebih dari 100 lembaga pendidikan di Indonesia dari 19 provinsi guys. Sebagai alat yang terpercaya nih, luar biasa kan. Aplikasi ini bantu buat laporan akademik, termasuk untuk tahfidz dan juga tahsin. Jadi tahsin tuh makhrajnya dan lain sebagainya tuh semua detailnya di situ ya. Betul. Nanti kekurangannya di apanya nanti bisa di tracking di situ. Keren. Jadi apalagi bacaan-bacaan kan, kalau masalah tahsin kan Al-Fatihah aja mungkin saya, Aldan mungkin bismillah aja mungkin udah disalah-salahin sama guru tahsin itu. Susah banget ya. Nah, artinya buat ustadz gitu ya, dan juga teman-teman atau mungkin pemilik sekolah apa segala macam ya. Ini biayanya gimana sih, boleh tahu nggak? Boleh. Wah, ini tunggu-tunggu nih. Kita ngomong bisnis dong. Ini kan channelnya para pengusaha. Kita harus tahu dulu nih, bagaimana skemanya, ya kan? Apa yang harus dikeluarkan dari sekolah, kan nggak semuanya mungkin punya keuangan yang sehat kan sebetulnya. Boleh sambil dibukakan. Wah. Jadi kami karena backgroundnya pesantren dan segmen pasar kami adalah pimpinan pesantren dan sekolah Islam, Bang. Jadi kita banyak memberikan kemudahan dalam proses kerjasama dengan kami. Contoh nih, kami ada kan beberapa tuh, ada yang sistemnya langganan. Kalau langganan tuh murah banget, Bang. Hanya dari 150.000 per bulan. Hah? Betul, kalau langganan, tetapi tidak dibuatkan aplikasi khusus. Nah, kalau yang dibuatkan aplikasi khusus itu namanya beli putus. Jadi hanya sekali bayar, sekali beli, itu start dari harga 20 juta sampai yang paling lengkap itu di 75 juta. Nah, banyak sekolah itu, banyak pesantren yang inginnya paket lengkap tapi bayarnya nyicil, Bang. Nah, kita kasih kemudahan tuh di situ. Jadi misalnya ambil yang 75 juta. Betul. Tapi cicilannya berapa biasanya? Berapa kali? Ada yang bahkan nyicilnya sampai 2 tahun, 3 tahun, harganya tidak berubah, Bang. Itu daripada meng-hire programmer untuk membuatkan aplikasi untuk mereka sendiri. Iya. Dengan biaya programmer misal 5 sampai 10 juta per bulan. Iya. Nanti setelah dibuat belum tentu jadi sesuai keinginan mereka. Tahu. Saya pernah begitu. Jatuhnya nanti tidak jalan, Bang.
Banyak cerita klien kami itu seperti itu. Sudah buat, akhirnya programmernya lari. Aduh. Jangankan begitu, ini lintas industri ya Ustadz ya. Siap. Ini cerita dikit nih, saya nggak mau nyebutin nama brandnya. Ada saya diundang ke sebuah tempat, pabrik, bahkan brandnya juga besar, jadi brand itu punya pabrik sendiri. Ini industrinya kosmetik. Besar sekali, namanya juga besar. Salah satu yang besar lah, mungkin top 5 gitu di Indonesia. Nah, dia aja nge-hire direktur IT lah, mungkin levelnya udah tinggi. Tapi ternyata 2 tahun, 3 tahun. Jadi sistemnya mau dibikin tuh kayak semacam aplikasi gitulah, ya. Itu bisa jejaring ke agen, distributor. Dari ceritanya sih keren banget pokoknya nih. Tapi pemilik brand tersebut, ini cerita sama saya waktu saya diundang kan untuk edukasi, ya, sharing-sharing mengenai branding apa segala macamnya. Akhirnya ternyata sia-sia. Karena testing mulu, gagal mulu, begini 2 tahun, 3 tahun kagak terrealisasi. Kesian banget tuh, maksudnya ya nggak maksud orang yang dia hire itu berarti dia nggak kompeten ya, enggak ya guys, nggak semua kayak begitu. Ini kita sebut saja oknum ya. Tapi kalau memang ada orang yang fokus di bidang ini dan mungkin sekolah ya fokus aja lu ngajar udah, kurikulum aja udah. Biarkan orang-orang kayak begini memang ahlinya udah. Betul. Sistem IT, controlling itu kan yang orang-orang yang ahli di bidang itu kan. Betul. Pengawasannya jangan sampai begitu di tengah jalan dipaksain aplikasinya ngadet lah ya begini. Aduh, banyak banget cerita-cerita begitu. Dan kami buatnya ini bukan sebulan 2 bulan, Bang. Jadi kita awal berjualan tahun 2021, kita awal buatnya tuh tahun 2019, Bang. 2 tahun kami trial and error. Kebutuhannya begini, oh ternyata tidak bisa, oh ternyata bugs di sini. Buat lagi dengan sistem yang lain sampai akhirnya 2 tahun jadi baru kita tuh mulai tawarkan ke lembaga-lembaga yang lain. Oke. Ini dia nih paket langganan Siata. Kalau yang langganan Gold ini ada di sini semua ya, 250.000 per bulan. Platinum 350.000 per bulan. Ya. Ya kan? Terus ada yang sewa silver juga di bawahnya. Oh, ada juga sewa ya? Ada sewa. Oh, sewa bisa. Sewa tuh dibuatkan khusus, Bang. Tetapi nanti diinstalnya di server kami. Begitu. Oke. Enggak, bentar ya. Sewa berarti bukan punya dia dong? Bukan. Lah terus? Tetapi atas nama aplikasinya atas nama dia. Enggak, maksudnya belum dapat ininya nih, esensinya, sewa. Ya, jadi terus habis itu sewaktu-waktu bisa betul. Habis dibalikin gitu. Jadi konsepnya sewa itu adalah mereka dibuatkan aplikasi khusus seperti hanya beli putus tadi, tetapi aplikasinya nih diinstal di server kami. Oke. Nah, jadi istilahnya rumahnya itu ada di kami gitu, Bang, bukan di mereka. Sehingga kalau mereka tidak memperpanjang sewanya, ya aplikasinya bisa kita uninstall. Begitu. Kalau beli putus, aplikasinya kami install di server mereka. Jadi itu sudah kepemilikan seterusnya. Umumnya mana rata-rata sekolah-sekolah itu? Yang banyak sih mereka mau yang beli putus, Bang. Beli putus ya? Betul. Terutama yang 75 juta. Betul. Tapi ntar dicicil. Betul. Banyak yang dicicil. Oh ini ya paket beli putus. 50 juta. Nah, full package 75 juta. Oh iya. Wah, keren. Kalau dicicil 3 tahun enggak terasa, Bang. Oh iya. Dicicil 2 tahun, 3 tahun enggak terasa. Dan bahkan bukan masalah sekedar angka ya, teman-teman ya. Tapi kan di sini kan sebenarnya kita tahu lah bisnis edukasi ya. Betul. Sekolah gitu ya. Nggak maksud eksploitasi dengan kata-kata bisnis ya pada edukasi enggak, tapi wajar aja kita berbisnis di industri edukasi gitu ya. Itu cobain deh, return ini industri yang nggak bisa mati guys sebetulnya guys. Betul. Karena semua orang pasti belajar, semua orang pasti sekolah gitu ya. Justru lu baliknya cepet banget. Kan kita tahu lah. Pendaftaran 1 tahun ajaran itu sudah balik, Bang. Lah iya. Iya kan? Betul. Maksimal setahun, nyicil lu 2 tahun, enak banget cash flow-nya. Iya kan? Betul. Setahun udah balik sebetulnya apa segala macam. Kalau mau tahu lebih lanjut cek aja di bawah ya. Informasinya bisa lewat apa? Link atau ada sosial medianya nggak sih Ata? Ada, IG ada, tetapi kami yang lebih utamakan adalah webnya, Bang. Oh, oke. Jadi di www.siakatafidh.com. Ya. Detailnya atau search aja di Google aplikasi manajemen tahfidz, itu yang keluar yang pertama pasti kami itu. Woi, orang IT curang settingan SEO-nya dikedepanin pasti nih. Kayak saya nggak tahu aja kayak. Aplikasi Coba kita tes coba nih. Ini terbukti Siata benar-benar paling atas ya nih. Nih Google halaman pertama. Iya. Woi, dahsyat. Aplikasi manajemen tahfidz. Siata, sistem manajemen tahfidz Al-Qur'an. Gini, Ustadz, apakah harus pondok pesantren? Nah, ini kan nggak semua
edukasi sekolah atau mungkin orang tua juga pilihannya dia punya hak, nggak harus ke pesantren kan. Ya Muslim pun juga sebenarnya nggak ada wajib untuk sekolah di pesantren gitu kan, ini pilihan orang tuanya masing-masing gitu. Atau bahkan yang non Muslim misalnya, ya kan itu juga nggak ke situ juga gitu ya, pilihan orang tuanya. Berarti Anda bantu juga sekolah-sekolah yang mungkin negeri swasta yang umum bukan pondok pesantren gitu? Ya. Secara umum kita itu software house, Bang. Oke. Jadi bisa membuatkan aplikasi sesuai kebutuhan. Ya. Tapi saya pernah diajari oleh guru saya, mentor saya, beliau hadir juga di Talenta Wirausaha BSI itu, kata beliau harus fokus. Kebetulan gurunya ada di depan saya sekarang. Saya kemarin mentoring di Talenta Wirausaha Wirausaha Bank Syariah Indonesia, teman-teman. Terima kasih BSI sudah mempercayai saya menjadi mentor 48 finalis. Betul. Dan Anda juara 4 ya masuk ya? Yes, kami 4 besar di kategori rintisan, Bang. Kategori rintisan. Ya memang ya ini jadi cerita saya nih ya. Maksudnya beliau adalah tentang fokus dan positioning. Betul. Jadi fokus kita adalah di pesantren dan manajemen tahfidz. Yang utama itu. Wih, apalagi sekarang mayoritas kan negara muslim kita ya. Betul. 80% lebih ya. Dan masih banyak pesantren yang akhirnya gini. Jadi ingat saya, kan banyak juga kan berita-berita beredar kan oknum-oknum para pemilik atau mungkin mudir di sebuah pesantren kan, mohon maaf nih, pencabulan, kan ada kan, atau mungkin homoseksual dan lain sebagainya kan oknum ya. Nah jadi orang tua bisa memantau ya, akhirnya nggak jadi stigma negatif, kan nggak harus di pesantren, oknum di mana aja guys. Tapi kan gara-gara saya sebagai muslim ya, reaktif dalam hal ini kan kesana kan pesantren tuh kan pencabulan isinya, ya kan nikahnya sama yang santri-santri disikat lah apa segala macamnya gitu kan, negatifnya kan begitu. Nah sebenarnya dengan ada seperti ini citra pesantren stigma negatifnya jadi akhirnya pudar ya. Betul. Karena di kami kan ada banyak menu ya Bang ya. Iya. Misalnya ada menu UKS di situ tentang laporan kesehatan anak. Nah kan bisa di tracking tuh anaknya mulai kena mentalnya kurang bagus ketika dapat penganiayaan oleh temannya atau lain sebagainya, begitu Bang. Kemudian amal yauminya, mutabak yauminya, salatnya bagaimana. Ketika dia sudah sering mendapat penganiayaan kemudian sakit begitu ya, baik oleh oknum tertentu, maka kan nanti bisa dilihat tuh anaknya tidak ikut kegiatan ya, orang tuanya langsung tahu tuh. Jadi nggak terlambat untuk mengambil tindakan Bang. Oh iya benar ya, kemarin kan sempat kecolongan kan mungkin korban pembulian, korban pencabulan dan lain sebagainya. Anaknya kan malu, takut kalau cerita sama orang tuanya kan. Tapi sementara prestasi menurun kan, karena moralnya kena, kan mentalnya kena, apa segala macamnya. Menurun orang tua ngelihat, ini kenapa nih anakku menurun? Nggak tiba-tiba tahunnya per 6 bulan, per setahun. Iya, terlambat tuh. Terlambat tuh. Tindakannya. Kalau begini kan orang tua bilang, kok kamu menurun ya? Betul. Enggak, kok aman-aman aja. Enggak, kamu nggak bisa bohong. Kelihatan di sini. Kenapa? Cerita. Enggak apa-apa. Kenapa cerita? Kan orang tua jadi reaktif kan. Akhirnya ujung-ujung, iya sebenarnya aku mau cerita tapi mama jangan marah. Kelihatan semua tuh. Betul. Cakep siapa memang nih. Ini semuanya di website juga ada detailnya. Apa yang belum kebahas lagi ya? Oh jadi data pengajar, absensi ada, pencapaian target tadi udah, evaluasi murojaah, apa lagi ya? Target hafalan tadi udah. Sudah. Seputar pondok pesantren ya di sini ya. Sesuai kebutuhan. Kelihatan nggak pondok pesantren yang ratingnya sekian apa segala macam? Enggak ada tuh. Enggak ada ya. Ini beda kategori sih sebenarnya sih ya. Buka sistem PBDB mungkin Bang. Kita ada sistem PBDB yang bahkan lengkap dengan sistem affiliate-nya. Affiliate? Iya. Jadi contoh gini Bang. Sekolah itu kan salah satu permasalahannya adalah pendaftarnya di pesantren tersebut menurun gitu. Misalnya. Oke. Mereka kita buatkan tuh sistem PBDB-nya. Jadi bagaimana mereka dibuatkan landing page begitu ya. Kelebihan pesantren ini apa dan sebagainya. Kemudian kalau mereka mau daftar langsung di situ, bayarnya juga di situ tanpa harus lapor ke bagian keuangan. Semua serba otomatis di sistem PBDB tersebut. Nah, untuk melibatkan banyak wali santri dan wali santri ingin merasa terapresiasi usaha mereka dalam menyebarkan syiar pendaftaran santri ini, kan mereka butuh tuh sistem affiliate-nya. Siapa yang nge-share santri ini daftar atas share dari siapa? Oh iya, kedeteksi. Nah, kita punya tuh sistem affiliate-nya. Dan bahkan pesantrennya kalau menentukan ada fee di situ, setiap ada pendaftar misal fee-nya 50.000, langsung ketahuan di situ. Enak banget. Lengkap. Yang 75 juta itu sudah lengkap dengan itu, Bang. Udah semua ya, ada sistem affiliate-nya ya. Sudah lengkap. Jadi kita bisa jualin sekolah,
Ya kan dari berapa siswa yang masuk kita dapat Betul. fee-nya. Betul. Keren. Bahkan sistem paymentnya bisa langsung ke bank, langsung B2B dari sekolah tersebut kerjasama dengan bank, kita yang ngoding. Wih, Jadi mereka yang kerjasama, kita yang ngoding. Al-Azhar Asy-Syarif tuh salah satunya kerjasama dengan BSI, Bang. oh. Jadi pembayarannya langsung virtual account ke BSI. Wih, keren. Gitu. Tadi ada jalan menuju apa, coba lihat. Tadi tulisannya mana? Coba mundurin. Ini nyambung nih. Memang benar-benar siata ya. Jalan mudah menuju surga. Amin. Satu, memudahkan urusan orang tua, ya kan. Dua, membantu taraf pendidikan. Affiliate tadi juga membuka lapangan pekerjaan, mendapatkan penghasilan tambahan. Oh, itu gimana nggak berpeluang untuk masuk surga nih beliau nih, Ustadz Rohim nih, Masya Allah. Semoga Allah balas dengan kebaikan beliau nih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, keren. Detailnya ada di bawah, ada yang mau ditambahin Ustadz ke kawan-kawan semua, untuk terutama buat pemilik sekolah atau kepala yayasan kali ya. Idealnya digitalisasi itu harus menjadi inisiatif dari pimpinan. Oke. Jadi jangan nunggu mendapat tekanan dari pelanggan baru Anda go digital. Wih, keren. Ya benar. Jangan nunggu. Betul, harus inisiatif kan, Bang? Jangan Kalau nunggu enggak- kebelet dulu baru bangun Betul. toilet di rumah nih. Harus dari bangun rumah udah dibikin toiletnya. Betul. Jangan nunggu dituntut dulu nih. Iya benar. Hati-hati ya, banyak sekarang akhirnya orang nggak percaya sama sekolah tersebut. Bahaya loh. Apalagi orang tua kalau udah bahasanya apa ya? Udah kegores kepercayaannya, masalah sekolah nih sebegitu sensitifnya tuh. Betul. Bisa jadi besok sekolah Anda sepi tuh. Kalau kita nggak bisa memudahkan orang tua jadi lebih berpikir positif ya terkait program-program, fitur-fitur yang ada di sekolah, segala macam terbantukan dengan adanya program seperti ini. Siap, makasih Ustadz Rohim. Sama-sama Bang Ray. Gitu ya. Nanti kalau mau tahu detailnya teman-teman semua buka. Sosial medianya ada nggak Siata? Ada. Ada ya, detailnya ada di situ. Coba buka dong sosial medianya. Siata.official untuk IG. Nah, ini dan nih Talenta Wirausaha BSI 2024 sampai 2025 kategori rintisan. Nah, Ustadz Abdul Rahim masuk loh di sini loh. Dan juga para finalis-finalis yang lainnya ya, karena mungkin dipercaya BSI bahwa ini bisa membantu ya Amin. bisnis ini kan, aplikasinya ya. Amin. Keren. Nah, ini siata.official ya. Siap. Ada di situ. Mantap. Oh, ini yang utama saya di sini nih. Iya kan? Iya, betul. Ada saya kemarin. Wih, ada juga di sini. Nah, ini pas kapan ini? Adlibs tuh Bang. Oh iya, satu lagi Bang. Ah. Kita tahun lalu lah Adlibs di sini ya. Oh iya iya iya. Ya betul. Iya. Di situ tuh ada sedikit teknis ya. Apa tuh? Jadi disampaikan sama Bang Dery waktu itu gratis begitu ya. Gratis. Sebenarnya waktu itu yang gratis itu konsultasinya Bang. Konsultasikan kebutuhan Anda gratis. Tetapi waktu itu sama Bang Dery agak ditekankan gratis. Dikiranya oleh calon mudir-mudir pesantren itu pakai aplikasinya gratis tuh Bang. Oh, habis Nah, Belanda. sekarang nih. Sekarang kita Lagi gimana waktu itu gratiskan nulis? Sekarang kita gratiskan sungguhan nih Bang. Serius? Serius, bahkan berpotensi menambah pendapatan pesantren. Keren. Tunggu tanggal mainnya, kita akan buat platform namanya Simple by Siata. Di situ nanti kita akan mengakomodir pesantren-pesantren yang masih bertumbuh, ya. Jadi keuangannya masih terbatas. Ya. Nanti bisa pakai platform tersebut secara gratis dan bahkan berpotensi untuk menambah pendapatan pesantren tersebut. Oh, beneran ada ternyata ya. Sebelumnya belum ada. Setelah Bang Dery bilang gitu, baru saya adakan itu. Makasih Ustaz ya. Ya, siap. Nanti ditunggu tuh program gratisnya, kalau tahu lebih lanjut ada di informasinya, ada di link yang sama tuh di sosmed yang sama. Siap. Kemana mereka pengen klaim itu? Langsung komen aja di Postingan YouTube ini ya. Di postingan ini. Di YouTube Di ini. YouTube ini. Sebutkan namanya, nama sekolahnya, nomor teleponnya, nanti kami hubungi. Yang mau gratis. Oh, keren. Ada minimumnya berapa? Santrinya tidak boleh lebih dari 300 Bang. Kalau lebih dari 300 itu kan sudah bonafit itu Oh pesantrennya. iya. Enggak juga Yang Anda. santrinya di bawah 300 Iya, lah. Anda juga ngira-ngira juga gitu, maksudnya gratis kan. Kalau isi santrinya 3.000 kan emang IT-nya kagak tidur ngurusin begituan terlalu banyak ya, berarti 300 rata-rata 300 ya. standarnya. Di bawah 300 kami bantu kasih gratis. Buh, keren. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Tinggal komen aja di channelnya Bang. Coba komen di bawah ya. Kalau di Instagram tinggal komen di bawah, di YouTube juga lu nonton dari mana tinggal komen aja. Siap. Ya, atau kalau bisa kasih tahu dia dari
apa nama sekolahnya apa, pesantrennya apa kali ya. Betul. Coba absen dong sekalian dong. Ini terutama mungkin sampein ya kalau yang nonton adalah orang tua murid, biar terbantukan. Oh iya keren nih. Jadi kami ini orang tua jadi terbantukan nih. Ayo dong. Nah, lu kasih tahu kepala sekolahnya kalau kenal. Kalau nggak kenal minimal wali kelasnya anak lu gitu ya. Iya. Nah, sampein ke sana kasih tahu atau mungkin pas besok ke sekolah gitu kan. Pak, Bu, ini ada nih begini-begini keren banget ya. Coba ikutan komen dong. Atau mungkin orang tuanya bantu komen di bawah dengan nama sekolahnya apa, sekolah anaknya, nanti didata. Terus yang ngubungin siapa nanti? Tim kami. Oh, Tim kami siap lembur bacain komennya itu. widih. Kalau bisa berarti ada nomor teleponnya dong. Kalau Agak nomor PR juga nyari kontaknya. Kalau nomor telepon kami ada sebenarnya, Bang. Oh, hubungin aja langsung ya. Nah, itu Tapi kalau komen mau dulu ya. kerja sama dengan kami. Ya. Kalau mau yang versi gratis, wajib komen. Wajib komen. Iya. Pinter aja buat naikin engagement ya. Siap. Ustaz Abdurrahim. Siap. Mantap. Nanti update lagi mengenai Siata ya. Siap. Saya bawa ini boleh nggak ke kementerian-kementerian terkait Siap. ya, biar Indonesia jadi lebih tumbuh gitu kan. Perkembangannya jadi lebih cerdas bangsanya. Ya, sayang aja kita kan bangsa yang hebat gitu loh, biar semuanya berpendidikan gitu kan. Dengan ada seperti ini kan terbantukan program-program dari sekolah-sekolah tertentu kan. Siap jadi muridnya Bang Dery. Wah, siap. Kalau menurut saya berarti Anda harus siap wajib militer. Siap, harus bisa latihan alutsista nih. Menyikapi peperangan yang terjadi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Siap. Kita kasih solusi.